kita tidak merdeka bahkan untuk makan sekalipun. Maksudnya, kalau kita tidak nurut di bawah kaki dan sistem yang dikendalikan oleh sekelompok orang yang lebih berkuasa ini, kalau kita nggak bisa nurut nih sama mereka, kita bisa berhenti makan. Pada akhirnya kemerdekaan bukanlah hak untuk semua orang. Halo rekan zona menyala, sudah lama tak bersua. Kali ini saya ingin menuangkan pikiran yang sudah saya renungkan berkali-kali sebelum saya membuat video, karena saya khawatir ketika saya membuat video itu tidak bermanfaat ataupun ada kekeliruan berpikir di dalamnya, sehingga saya sangat berhati-hati dalam menciptakan setiap konten untuk zona menyala. Kali ini kita punya judul Indonesia Belum Merdeka, dijajah pemerintah dan diri sendiri. Oke. Kenapa bisa dikatakan bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia di Indonesia itu belum merdeka? Kita dijajah oleh pemerintah sendiri, tapi juga bisa jadi oleh diri kita sendiri. Pertama, yang harus kita pecah variabelnya adalah makna dari kemerdekaan itu sendiri. Kalau misalnya kita terbiasa bikin paper, kita mungkin di pendahuluan akan mengutip si ahli ini, si ahli itu, tentang apa itu kemerdekaan. Setelah kita mengutip sekian ahli sebagai katakanlah definisi awal, penting juga untuk bisa merasa percaya diri untuk berpikir bahwa what do we think? Kita terlalu sering bangga mengutip perkataan orang, tapi apa sih yang sebenarnya benar-benar kita rasakan dan kita pikirkan? Kemerdekaan itu apa? Anggaplah kita mau setarakan kemerdekaan itu dengan kebebasan. Apakah kita sudah benar-benar merasa bebas di dalam sistem yang ada? Dan apakah memang kebebasan 100% itu baik untuk kita? Sejauh mana kebebasan yang baik untuk kita? Dan sejauh mana juga aturan atau batasan yang baik untuk kita? Ataupun tidak baik untuk kita? Pada kenyataannya, kalau kita mau menyatakan bahwa kemerdekaan adalah sebuah kebebasan untuk menjalankan dan mendapatkan hak kita sebagai warga negara di Indonesia tanpa mengganggu kebebasan atau kedaulatan negara lain ataupun kebebasan warga lainnya. Bebas bukan berarti semena-mena ya, katakanlah kayak gitu. Tapi apa yang membuat kita berpikir bahwa di dalam sistem kemerdekaan yang ada di Republik Indonesia sekarang ini, kita benar-benar merdeka untuk mendapatkan hak kita sendiri, hak untuk hidup, hak untuk makan? Apakah kita benar-benar merdeka saat kita bicara hak untuk makan? Kita nggak bisa sembarang tanam tanaman gitu ya di tanah yang katakanlah bukan milik kita. Kita harus beli tanahnya untuk bercocok tanam dan bisa makan. Oke. Kenapa nggak ada sistem yang memungkinkan bahwa pemerintah itu membagi rata populasi dan membagi tanahnya dan membangun kotanya tanpa harus berbayar dengan nominal yang tinggi? Kalau kita bicara kemerdekaan, tapi terdengar unik dan aneh di realita sistem kapitalis sekarang. Berarti maksudnya adalah kita tidak merdeka bahkan untuk makan sekalipun. Maksudnya, kalau kita tidak nurut di bawah kaki dan sistem yang dikendalikan oleh sekelompok orang yang lebih berkuasa ini, kalau kita nggak bisa nurut nih sama mereka, kita bisa berhenti makan. Jadi kemerdekaan itu dari awal sebenarnya nggak ada. Kemerdekaan itu bentuknya semu. Belum lama ini juga viral tentang sulitnya cari pekerjaan di Indonesia. Bahkan ada data yang merilis bahwa sekarang jumlah penduduk yang dinyatakan miskin di Indonesia itu sudah sampai 68%. Berarti yang kaya minoritas itu lagi. Dan kesempatannya sempit. Lalu apa yang membuat kita berpikir bahwa kita itu merdeka? Kita nggak merdeka. Setelah kita sepakat bahwa oke, ternyata kita nih nggak merdeka ya, kita dalam sebuah sistem yang membatasi diri kita untuk bahkan mendapatkan hak yang basic. Itu tuh hak sesuai hak asasi manusia, basic gitu loh. Definisi kebebasannya bebas makan, bebas tinggal, bebas mendirikan sebuah usaha, itu tidak semudah itu bahkan di negara ini. Pada akhirnya kemerdekaan bukanlah hak untuk semua orang. Kalau misalnya setelah ini kita akan benci pemerintah karena tingkat korupsinya yang tinggi dan keberpihakannya kepada kaum kapitalis yang sangat terlihat jelas.
keadilan dan hukum itu diperjualbelikan. Kepastian hukum gak ada, kekosongan hukum di mana-mana. Sudah pasti kita bisa salahin pemerintah atas hal ini karena memang salahnya terlihat. Tapi sebuah kekeliruan ketika kita benci pemerintah Indonesia karena tingkah polanya, dan itu disebabkan oleh oknum. Lantas hal itu membuat kita benci Indonesia. Sama aja kayak kita lihat oknum muslim di Indonesia yang banyak melakukan tingkah konyol yang di video-video sebelumnya saya sudah bahas. Terus lantas karena mereka kita benci Islam. Kedengaran cacat bernalar ya? Dungu aja. Berarti jalan berpikir seperti itu juga nggak oke. Kalau misalnya kita mau nyalahin pemerintah, ya jelas mereka salah. Harusnya mereka tuh bisa mengutamakan kepentingan masyarakat karena itulah posisi mereka, itulah yang mereka janjikan. Harusnya mereka begitu, teorinya. Tapi kita lupa mereka juga manusia yang di posisi mereka, pejabat itu, mereka sibuk memerdekakan hawa nafsunya. Mereka juga lagi cari kemerdekaan tuh di sana. Apa peduli mereka sama kemerdekaan kita? Kenapa mereka harus peduli kemerdekaan kita yang di bawah sini? Enggak harus. Mereka juga sedang memerdekakan imajinasinya yang ingin nambah mobil mewah baru, rumah mewah baru, banyak hal. Kalau kita mau definisikan kemerdekaan adalah kebebasan untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Berarti bebas itu bisa melukai orang yang lain, bisa melukai kebanyakan orang. Berarti bahkan kemerdekaan yang didefinisikan sebagai rasa kebebasan itu sendiri juga harus dibatasi dengan sehat. Bukan pada rakyat saja, tapi justru pada pejabat. Sekarang, apa yang membuat kita berharap bahwa para pejabat itu tulus akan memerdekakan kita? Kalau mereka kayak gitu, syukurlah. Kalau tidak, manusiawi. Manusiawi punya hawa nafsu yang besar dan ingin berkuasa. Ya, itu adalah human nature. Alami sekali di diri manusia. Kalaupun kita di posisi yang sama, bisa nggak ya kita ikhlas dan merasa bertanggung jawab melakukan sesuatu? Kita accountable. Kita bertanggung jawab bahwa oh ini tuh dampaknya besar loh untuk masyarakat. Bisa nggak kita kayak gitu? Kalau ternyata enggak juga itu jadi PR untuk koreksi diri kita masing-masing. Artinya kalau mereka nggak tulus dan mereka korup, ya kita nggak kaget sih. Kalau mereka nggak korup, mereka tulus, itu kita kaget justru. Tapi kalau misalnya mereka korup, tidak tulus, manusiawi. Kenapa saya ajak kakak-kakak untuk berpikir tentang definisi kemerdekaan itu sendiri, kita renungkan. Terus kita mau kemerdekaan yang kayak gimana sih bentuknya? Apa yang kita harapkan dengan kemerdekaan itu? Lalu kita lihat realitanya secara realistis di dalam sistem yang sedang berlaku di Indonesia. Ya, sistem ya demokrasi oligarki yang sedang berlangsung. Kita mengharapkan kemerdekaan itu diperjuangkan oleh diri kita aja, bersama, atau oleh pemerintah aja. Kenapa saya ajak rekan-rekan untuk berpikir dari arah yang sangat fundamental? Karena itu yang mengantarkan kita setidaknya pada kemerdekaan berpikir. Banyak kemerdekaan yang dibatasi secara realita gitu ya di hadapan kita, bahwa mungkin kita tidak semudah itu untuk mendapatkan kemerdekaan. Tapi ada satu kemerdekaan yang bisa kita pilih dari sekarang, yaitu kemerdekaan berpikir. Kemandirian berpikir dengan tidak mudah mengikuti suara yang bising di luar sana. Cuma karena sesuatu itu dikatakan oleh banyak orang, tidak lantas itu menjadi benar. Tidak lantas sesuatu itu menjadi benar. Itu sudah cacat logika dari awal. Sesuatu itu dikatakan benar bukan karena dia dikatakan oleh banyak orang, diaminkan oleh banyak orang. Enggak. Bukan itu.
Suara yang banyak itu berarti benar dan layak, belum tentu. Ini adalah bentuk kecacatan bernalar. Dengan premis misalnya semua orang melakukan ini kok, jadi ya pasti benar. Kenapa itu mudah untuk dipercaya oleh orang-orang? Ketika ada satu tindakan nih dilakukan bersamaan, terus kita refleks gitu ngelakuin hal yang sama. Kita anggap itu benar, kebiasaan itu benar. Ini kebiasaan apapun itu dalam hidup termasuk kebiasaan berpikir. Kenapa dianggap benar? Karena sebagai sesama manusia, kita itu sifatnya kolektif. Dan kita punya perasaan aman dan merasa benar ketika kita ramean. Kalau kita sendiri menjadi orang yang berani berpikir beda dan unik, which is itu nggak banyak, kita mulai ragu, kita mulai takut. Karena ya itu, manusia tuh kolektif ya. Tapi kenapa ini dalam kajian dasar-dasar logika dikatakan cacat bernalar? Dia disebut yaitu ke dalam argumentum ad populum. Jadi argumentasi berdasarkan populasi. Yang artinya dia benar dan salahnya itu bukan dikaji dari values atau nilai beserta dampaknya. Tapi benar dan salahnya itu ditentukan dari banyaknya suara. Dan ini bisa kita tarik ke atas, yaitu bahwa pilihan pemilu belum tentu yang terbaik. Karena pilihan mayoritas belum tentu pilihan yang terbaik. Itu akan menjadi kontroversial ya. Cuma karena banyak belum tentu baik, belum tentu benar. Itu kan premisnya tuh. Oke. Kalau gitu standar benarnya apa sih? Kalau banyak belum tentu benar, banyak belum tentu baik nih, gitu ya. Terus standarnya apa? Kita bisa pakai perspektifnya Immanuel Kant, agar tidak cacat bernalar ya. Ia itu mencetuskan a priori dan a posteriori. A priori itu sesuatu setelah kita mengalami, lalu kita setelah adanya pengalaman kita tulis analisisnya seperti apa, kita deskripsikan apa dampak baik dan buruk dari sebuah keputusan yang sudah kita buat a priori. A posteriori itu sebelum ada pengalaman, sebelum ada kejadian, kita coba analisis, risk analysis, kita coba timbang-timbang berdasarkan ethics. Jadi ethics itu misalnya norma sosial, moral, nilai-nilai yang ada, kita coba pertimbangkan apa aja resikonya meskipun itu belum terjadi gitu. Nah, dengan dua cara itulah baru kita bisa katakan sesuatu itu benar atau salah, tindakan itu baik atau tidak, bukan karena dia banyak diaminkan oleh orang. Jadi saya di sini mengajak rekan-rekan untuk yuk kita belajar bareng untuk at least punya kemerdekaan berpikir untuk tidak mudah digiring opininya. Saat orang-orang menggiring opini kita untuk fokus, misalnya nih kita nonton media fokus, dia tuh menggiring opini kepada jalan berpikir tertentu. Jangan langsung telan bulat-bulat. Coba biasakan tanya kenapa lagi bahas ini. Misal, yang lagi viral Raja Ampat. Kenapa lagi dibahas Raja Ampat? Oh, karena merusak lingkungan. Masih bisa ditanya lagi tuh, kenapa dibahasnya sekarang? Dari kapan pertambangan itu berjalan? Apakah baru saja? Oh, kalau dilihat dari kerusakannya, tidak mungkin ini baru setahun 2 tahun. Dari zaman kapan? Oh, ternyata begitu digali dari zaman 2017. Zamannya pemimpin siapa itu dikasih izin? Jadi kita bisa lebih menggali sesuatu lebih dalam. Ketika kita tidak terima dan telan bulat-bulat suatu narasi. Disitulah kita punya kemerdekaan berpikir. Ketika kita punya kemerdekaan berpikir, kita bisa melihat bahwa opini sosial tertentu yang digulirkan ke masyarakat itu mengandung tujuan tertentu yang menguntungkan kelompok tertentu lain. Ada sebuah opini nih, digiring ke masyarakat, lalu ingin dibuat untuk diaminkan di seluruh masyarakat. Pertanyaan lanjutan adalah, ini informasi siapa yang gulirkan pertama kali? Kemudian, tujuan digulirkannya informasi ini apa? Menguntungkan siapa, merugikan siapa?
baik atau tidak. Pakai metode a priori dan a posteriori tadi misalnya, ala-ala Immanuel Kant. Atau kalau misalnya kalian punya cara analisis lain juga bisa. Therefore, kalau sudah bisa merdeka berpikir, kita nggak sembarangan mengaminkan sebuah opini ataupun paradigma, cara pandang. Kita tidak mudah disetir, dan itu sangat penting. Karena cara kita berpikir akan menentukan tindakan kita. Hari ini, orang cara menghancurkan sebuah negara, sebuah komunitas, sebuah kaum, supaya mereka nggak maju, supaya mereka lemah itu nggak pakai senjata ditodong. The war is inside your mind. Perangnya itu di kepala kita. Jadi kita belum tentu sebenarnya merdeka. Saya mau tanya, di sini teman-teman yang nonton apakah sudah merasa bahwa kalian merdeka dalam berpikir? Kebanyakan dari kita terlalu banyak menelan informasi luar dan meyakini itu dengan sepenuh hati, tanpa tahu ternyata ada hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Tapi kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar? Karena kita tidak bertanya lebih dalam. Dan itu sangat bahaya. Kalau misalnya kita simpulkan, saya bisa bilang, mungkin pada kenyataannya kita tidak semerdeka itu. Tidak sebebas itu. Tapi yang bisa kita upayakan adalah memerdekakan pikiran kita sendiri. Dengan memilih apa yang kita dengar, dengan mempertanyakan kembali apa yang kita dengar. Apa manfaat informasi itu untuk kita? Apa manfaat informasi itu untuk komunitas dan masyarakat? Apa dampak baik atau dampak buruknya? Lalu, apa tindakan kita merespon informasi itu? Perlu nggak kita sampai bertindak atau nggak perlu? Kalau kita sudah setidaknya bisa merdeka secara pikiran, kita bisa memerdekakan diri kita lewat tindakan-tindakan di kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak terlalu berharap kepada pemerintah, dan kita fokus untuk menjalankan apa yang bisa kita jalani. Apa yang bisa dimanfaatkan fasilitas yang ada, kita lakukan. Sisanya, ya udah. Saya rasa itu teman-teman. Singkat dan cukup ringan buat teman-teman yang mungkin ada saran topik, kemudian mungkin saran kerangka berpikir lainnya yang bisa kita sama-sama perdalam. Boleh komentar, jangan lupa subscribe dan share video ini kalau kalian rasa bermanfaat. Terima kasih. Salam menyala.